melewati sekolah itu harus melewati jembatan kecil gitu. Ya, betul. Itu kita kadang terharu, ya Allah, demi mau belajar bersama, tapi mereka mau melewati rintangan itu. Mindset dari guru itu kalau numerasi adalah matematika. Betul. Masih menganggapnya seperti itu, bahwa pembelajaran matematika bukan numerasi gitu. Walaupun bisa numerasi itu masuk di matematika, masuk di IPAS, di bahasa Indonesia, dan di mata pelajaran yang lain. Jadi kita sebagai kepala sekolah pun ya harus tetap belajar. Sebagai guru ya harus belajar, apalagi murid gitu ya. Kalau kita mau mengajarkan murid untuk belajar, ya kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah mau belajar dulu juga ya. Hai Tribuners semuanya, senang sekali saya Ruth Noftalusyani dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuners semuanya. Tentunya masih dalam program spesialnya Tribun Jateng di Ngopi Gayeng, Ngobrol Pintar Guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Nah, seperti di episode sebelumnya Tribuners, kami selalu menghadirkan narasumber yang sangat keren dan juga inspiratif. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu, di samping saya ini sudah ada guru yang keren dan juga cantik. Ini ada Ibu Normalia Eka Pratiwi, biasa akrab disapa Bu Lia, betul Ibu? Iya, betul Mbak. Oke, selaku Ketua Tim Sri Kandi. Betul. Nah, Bu Lia, terima kasih untuk waktunya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, bahagia, senang sekali bisa ketemu Mbak Ruth di Kopi Gayeng. Ngopi gitu. Gayeng. Ngopi Gayeng, Ya, gitu ya. Boleh nyapa nih? Boleh, silakan menyapa Tribuners terlebih dahulu. Senang sekali nih saya bisa membersamai Mbak Ruth nih ya di Kopi Gayeng. Kopi Gayeng, betul. Kopi Gayeng. Gitu. Oke, saya juga senang sekali hari ini boleh dikasih kesempatan untuk ketemu sama Bu Lia dan kita akan ngobrol-ngobrol seru ya Bu ya. Pastinya seru ini. Harus seru nih. Ya. Oke. Nah, Ibu sebelum mungkin kita ngobrol lebih lanjut, kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain Bu Lia nih? Aktivitasnya? Aktivitas sehari-hari ini ya, saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Kutoharjo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Selain itu juga jadi fasilitator dari Tanoto Foundation, juga dari fasilitator guru penggerak Angkatan 11 ini. Oke, baik. Sibuk banget ya Bu ya? Lumayan. Dan harus tetap semangat ya Bu ya? Semangat ini ya. Harus tetap semangat, bahagia supaya sehat selalu. Amin. Ya. Baik Ibu. Oke, nah ini nanti bocoran juga untuk Tribuners kalau terkait dengan Bu Lia ini kita akan ngobrolin soal meningkatkan kompetensi numerasi di guru-guru ya Bu ya. Betul. Terutama untuk di wilayah Kendal ini sendiri ya Bu. Iya. Oke, nah ini kalau Bu Lia ini kan tergabung dalam tim Sri Kandi atau Kandi. Fasda Perubahan dari Tanoto Foundation. Kelompok kami namanya tim Sri Kandi. Mau tanya enggak kenapa sih kok tim Sri Kandi? Nah, gitu ya? itu dia mau saya tanyakan juga Bu. Kenapa pemilihannya namanya tim Sri Kandi? Iya, karena Sri Kandi kita terdiri dari 5 gitu ya, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu ciwi-ciwi ya Bu ya. Semua. Kenapa ibu-ibu kan udah jadi ibu semua. Ya, kita Sri Kandi gitu ya, supaya apa ya? Kan cewek-cewek semua ya, girl power gitu ya Bu ya. Oke, tapi memang luar biasa keren sekali Tribuners, tadi sudah ketemu juga sama rekan-rekannya dari Bu Lia. Ini ada 5 ciwi-ciwi yang luar biasa keren dan juga inspiratif, dan tentunya kedepannya selalu ini ya Bu ya, punya inovasi-inovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, utamanya di Kendal. Betul, untuk Kabupaten Kendal. Untuk Kabupaten Kendal sendiri. Oke, nah Ibu, ini kalau saya baca-baca juga untuk dari tim Sri Kandi ini kan ada yang namanya pengembangan aplikasi supervisi literasi numerasi di tahun 2023 ya Bu ya. Iya, betul. Nah, apa sih Bu yang sebenarnya dari tim Sri Kandi ini yang melatar belakangi, kemudian bagaimana aplikasinya ini digunakan untuk konteks supervisi di sekolah sendiri Bu Lia? Oke, betul sekali Mbak Ruth. Jadi kita tahun 2023 itu Fasda perubahannya terkait dengan aplikasi Elitnum. Kita beri nama Elitnum, yaitu supervisi literasi numerasi. Tujuan kita adalah waktu itu latar belakangnya selama ini kepala sekolah itu saat supervisi masih supervisi akademik. Padahal di raport pendidikan sendiri itu sudah literasi numerasi yang menjadi itunya ya, poin utamanya ya, di raport pendidikan dilihatnya mesti literasi dan numerasi. Nah,
sedangkan di sekolah-sekolah sendiri itu tidak pernah ada yang namanya supervisi yang terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, dari situlah kita ingin bagaimana ya supaya kepala sekolah itu ada supervisi yang khusus literasi numerasi dan memudahkan kepala sekolah untuk melakukan supervisi. Nah, kita tercetuslah dan namanya Elitnum. Biar tadi. supaya kepala sekolah itu saat supervisi tidak susah-susah lagi ngeprint atau yang lain, tapi di genggaman itu ada langsung gitu ya. Sekarang namanya gawe kan selalu dipegang ya, gitu. Jadi dibawa kemana-mana itu. Jadi sambil di kelas ataupun di luar kelas tinggal pegang HP, buka aplikasi sambil mensupervisi. Dan di Elitnum itu juga sudah poin-poinnya disesuaikan dengan rapot pendidikan, jadi memudahkan kepala sekolah. Oke. Gitu. Kaitannya seperti itu ya Bu ya. Iya, itu yang untuk melatar belakangi sendiri adanya yang namanya tadi pengembangan aplikasi supervisi Elitnum. Supervisi Jadi Elitnum. selain supervisi Elitnum ini kita juga membekali kepala sekolah dengan teknik coaching. Jadi supervisinya dengan guru juga ada teknik coachingnya gitu ya. Biar nanti guru itu saat supervisi tidak takut kan. Selama ini kalau supervisi itu guru takut dinilai, jadi kita tidaklah menyenangkan kok supervisi itu. Yang fun gitu ya Bu ya, happy ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan berdasarkan dari data supervisi sendiri ya Bu ya, banyak ditemui guru-guru itu ternyata masih ada di level 1 untuk kompetensi numerasinya sendiri. Nah, itu levelnya berarti kan baru sebatas mengetahui ya Bu ya. Mengetahui, baru memahami saja. Betul. Level dasar lah, level dasar gitu. Ya Bu. Nah, seperti apa sih Bu langkah-langkah yang mungkin udah diambil sama teman-teman guru-guru ini untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi? Ya, jadi dari hasil Elitnum itu ternyata masih banyak kepala sekolah hasil dari guru-gurunya itu masih di level 1. Nah, ini sejalan juga nih Mbak Ruth dengan rapot pendidikannya Kabupaten Kendal. Ternyata numerasi ada yang banyak yang naik tapi masih turun ini. Masih banyak masih numerasinya masih turun. Nah, dari situ tentunya kan tidak mungkin dibiarkan saja, harus ada bagaimana treatment-treatmentnya. Nah, kita berpikir lagi nih tim Sri Kandi, gimana ya caranya supaya numerasinya itu naik gitu ya, naik dan tidak di level naiknya pun kalau di rapot pendidikan itu level 1 naik ke level 2 itu udah bagus itu, apalagi nanti sampai di level 3. Nah, kita berpikir lagi kita harus memberdayakan kombel atau komunitas belajar supaya guru-gurunya mau belajar. Walaupun pemerintah sudah memfasilitasi yang namanya PMM, ya di HP itu ada PMM muda, tapi kan namanya belajar sendiri itu kurang afdal gitu ya Mbak Ruth ya. Jadi kita berpikir untuk memanfaatkan kombel, belajar bersama bagaimana cara meningkatkan numerasi. Gitu, karena ternyata numerasi itu banyak juga yang masih menganggap matematika, padahal kan berbeda ya Bu ya. Nah, itu yang jadi PR-nya kita juga. Jadi sama-sama belajar, kesulitannya apa ditemui bersama, tapi dipecahkan juga bareng-bareng ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik Ibu. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan juga Ibu, kan kalau tim Sri Kandi ini termasuk dalam program Fasda Perubahan tadi ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana sih Bu program Fasda Perubahan ini berperan dalam meningkatkan tadi kompetensi numerasi guru melalui kombel atau komunitas belajar yang ternyata didampingi sama kepala sekolah itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi untuk Fasda Perubahan kita karena tadi ternyata masih level 1. Nah, kita mau memanfaatkan komunitas belajar gitu. Kita pilih 2 kecamatan yang memang dari hasil rapot pendidikan di dinas itu masih rendah gitu ya. Jadi 2 kecamatan itu ada di Kaliwungu Selatan dan Singorojo. Kita memanfaatkan komunitas belajar di Kaliwungu Selatan dan Singorojo. Pesertanya adalah guru dan kepala sekolah. Kenapa harus dengan kepala sekolah gitu ya? Karena kepala sekolah itu punya peranan penting. Tidak hanya guru saja yang memiliki tanggung jawab untuk merubah atau menaikkan numerasinya, tapi kepala sekolah juga. Jadi kepala sekolah ini juga berperan aktif ya dalam supervisinya juga mendampingi guru ini untuk inovasi dalam pembelajaran atau mengaitkan numerasi di pembelajaran yang lain. Tidak hanya sekedar di matematikanya saja, tetapi di mata pelajaran yang lain itu. Nah, di kombel ini kita bagi menjadi lesson study, kelompok lesson study, kelompok kecil gitu Mbak. Kelompok kecil supaya belajarnya tidak, kalau kebanyakan kan esensi belajarnya masih kurang, tapi kalau kelompok kecil kan lebih efektif gitu Mbak. Jadi kita memanfaat komunitas belajar. Gitu.
Lewat cara-cara seperti itu ya Bu ya. Caranya kita menggunakan strategi lesson study. Lesson study. Berarti kalau boleh dirangkum tadi ada 2 kecamatan ya Bu ya. Iya, betul. Di 2 kecamatan itu melibatkan kepala sekolah dan juga guru di kecamatan tersebut. Iya. Lalu dibentuklah kelompok-kelompok kecil tadi ya Bu ya. Betul. Yang namanya lesson study supaya bisa bareng-bareng nih. Masalahnya apa, belajarnya bareng-bareng, temui solusinya juga bareng-bareng ya Bu ya. Yang kita unik nih Mbak, jadi kita tidak memberikan menggunakan media ini atau metode ini untuk numerasi tidak, tapi kita membiarkan para guru itu untuk berinovasi sendiri ya, berinovasi menemukan gimana ya pembelajaran numerasi itu di kelas gitu ya. Nah dari lesson study ini kan ada tahapannya. Betul. Ada do 1 ya, do 2, do 3, ada lesson ada tahapan plan, do, see gitu ya, plan, do, see gitu ya, 3 tahapan. Nah dari pertama misalnya plan pertama sudah dilakukan, do-nya pertama, nanti kan guru-guru pada refleksi nih, betul. ternyata masih kurang nih gitu ya, nanti akan diperbaiki di siklus berikutnya, karena kita ada 3 siklus di lesson study ini. Gitu. Plan, do, see tadi ya Bu iya. ya. Jadi mulai dari siklus perencanaannya, Bu. siklus 1 itu ada Plannya do, sendiri, see. Nanti di si 1 ini kan ada di siklus mau ke siklus 2 itu juga kembali lagi plan, do, see-nya. Sampai 3 siklus, jadi sampai menghasilkan pembelajaran numerasi yang sip lah gitu. Kan dari pengalaman, dari hasil refleksi akan diperbaiki di berikutnya, akan diperbaiki di ketiganya. Gitu. Jadi mungkin ketika ada evaluasi nanti akan diperbaiki di tahap-tahap selanjutnya kayak gitu ya Bu ya. Betul. Wah keren banget Trim Srikandi ini, luar biasa. Kita biar guru-guru itu pada inovasi, kreatif, juga kepala sekolah ikut serta. Jadi kepala sekolah tidak hanya duduk saja atau hanya melihat saja, tidak, tapi ikut andil ya Bu ya. Jadi memang ketika menemukan suatu masalah, kepala sekolah pun ikut andil dan tahu ya Bu ya seperti apa masalahnya. Oke, nah tadi mungkin sudah sempat dibahas sama Bu Lia juga terkait dengan lesson study nih Bu. Mungkin sejauh ini apa sih Bu tantangan-tantangan, karena sudah dilakukan di 2 kecamatan seperti itu. Tantangan apa yang mungkin dihadapi kepala sekolah untuk di lesson study ini, kemudian seperti apa cara menanganinya atau mungkin solusi apa yang dilakukan Bu? Kalau tantangan mungkin karena ini hal yang baru juga mungkin bagi kepala sekolah dan guru, jadi kadang bingung ini mau perbaikannya seperti apa ya gitu. Kemarin pengalaman saya waktu mendampingi itu Mbak Ruth ya, Bu gimana? Tapi saya membiarkan, saya tidak ingin memberikan saran. Biarkan guru dan kepala sekolah ini berdiskusi bersama, menemukan solusinya bersama. Ternyata setelah dibiarkan bisa juga Mbak Ruth. Walaupun awalnya pada diem, pada gimana, ternyata lama-lama asik juga. Ternyata bisa, gimana kalau perbaikannya seperti ini gitu kan, karena tadi masih dari hasil refleksinya kok masih kurang gitu. Terus bagaimana kalau kita tambahi dengan hal yang konkret, benda-benda konkret untuk pembelajaran gitu. Walaupun tantangannya awalnya ya karena hal baru ya, tentu tidak semudah itu, tapi ternyata setelah dilalui kepala sekolah dan guru itu terbiasa gitu. Dan tantangan lagi waktu Mbak. Karena kepala sekolah kepala sekolah mendampingi, kepala sekolah itu sekarang kan ya sewaktu-waktu sudah direncanakan tanggal ini, ternyata tiba-tiba ada rapat gitu. Nah itu waktu juga yang menjadi tantangan kita. Tapi saya salut juga dengan Kombel Kaliwungu Selatan dan Singorojo ini, termasuknya solid juga. Kalau memang waktu ini memang tidak bisa diganti waktu yang lain gitu, tapi tetap dilaksanakan. Bahkan tanpa pendampingan dari Fasda pun tetap jalan. Dan lapor, karena kita tahu kena jalan, karena ada laporannya nih di WA grupnya gitunya. WA grupnya pada jalan, ternyata mereka di luar prediksi kami tim Srikandi, mereka antusias sekali. Bahkan ini kemarin yang ada yang sudah mengatakan tidak akan berhenti sampai ini selesai. Gitu. Jadi setelah ini kita akan tetap lanjut, akan tetap lanjut guru yang lain. Kan ini baru satu sekolahan, satu gurunya, gitu ya. Jadi yang punya pengalaman baru satu. Nah, nanti berikutnya masih akan tetap dilanjutkan. Kita sempat terharu Mbak Ruth mendengar kabar itu, ternyata udah bagus juga gitu. Di luar prediksi kami. Gitu. Tadinya apakah mau ya guru-guru? Ternyata ada mungkin sudah
itu manfaatnya. Gitu. Jadi mereka mau melanjutkan. Berarti antusiasmenya positif. Betul. Dan mereka juga seneng ya Bu ya. Betul. Tanpa disuruh pun sudah kumpul, sudah ada berencana kayak akan melanjutkan juga kegiatan ini atau program ini seperti itu ya Bu ya. Pasti ini menjadi salah satu hal yang membanggakan juga dari Trim Sri Kandi sendiri ya Bu. Padahal kalau dilihat dari wilayahnya ya Mbak Ruth ya, kita di Singorojo, Kaliwungu Selatan itu wilayah sekolahnya agak jauh-jauh. Betul. Bahkan kemarin kita dapat kiriman dari Singorojo itu melewati sekolah itu harus melewati jembatan kecil gitu. Ya, betul. Itu kita kadang terharu, ya Allah demi mau belajar bersama, tapi mereka mau melewati rintangan itu kan. Kaliwungu Selatan juga ada yang harus melewati hutan gitu. Bahkan saya waktu pendampingan sempat kesasar juga Mbak Ruth. Oh iya. Tuh lewati hutan-hutan itu. Ini salah satu cerita uniknya selama ini pas pendampingan ya Bu ya. Saya mikirnya kalau guru-guru pada semangat mau belajar ini, wah keren. Oke. Jadi kalau mereka sudah pada semangat tuh yang mau mengajarin ini juga jadi semangat juga ya Bu ya. Mau melewati medan seperti apapun malah jadi semangat ya Bu ya. Betul. Oke. Baik Bu Lia. Nah, ini kalau untuk penerapan metode lesson study sendiri Bu dalam program ini, sejauh mana sih Bu hal ini membantu untuk pengembangan profesional guru sendiri? Ya, tentunya sangat membantu ya. Ini saya karena guru dari hasil pendampingan kemarin saya tanyakan langsung kepada guru-guru gimana. Wah, ternyata manfaat yang kadang saya tidak terfikirkan untuk mau mempraktikkan ini dari guru yang lain ternyata ada gitu. Jadi kita jadi berkolaborasi, nah ada hasilnya gitu. Kita kan ada rubrik kepuasan murid gitu setelah itu. Ternyata anak-anak juga hasilnya bagus gitu. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Karena saya juga kadang di luar, wah ini guru kok ternyata bisa ya membuat metode seperti ini untuk numerasi yang mungkin sebelumnya belum terfikirkan. Bagi kepala sekolah lebih itu lagi, kepala sekolah gini, wah ada untungnya Bu ada kegiatan seperti ini. Saya jadi tahu guru-guru saya itu ternyata sebenarnya mungkin kreatif tapi tidak terlihat. Dengan adanya ini kan kita jadi terlihat. Gitu. Inovasi-inovasi baru muncul ya Bu ya di sini ya. Ini kita nanti tanggal 26 besok itu ada berbagi praktik baik. Jadi Kombel ini akan menampilkan inovasi-inovasi pembelajarannya berbagi praktik baik di komunitas belajarnya itu. Saya yakin pasti keren-keren. Semakin mereka bersemangat lagi untuk belajar ya Bu para guru-guru ya. Oke. Nah, baik Ibu, kalau ini terkait dengan guru-guru ini kan juga semakin terbiasa Bu dengan yang namanya refleksi setelah pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti apa sih Bu untuk mekanisme refleksinya sendiri, kemudian manfaat apa yang mungkin dirasakan oleh para guru-guru? Ya, jadi memang awalnya guru untuk berefleksi itu kayak agak malu-malu. Mesti kalau tanya apa ya itu masih belum bisa menuangkan hasilnya. Tapi lama-lama setelah sampai siklus ketiga sudah terbiasa. Gitu ya. Dia merefleksikan diri sendiri tadi apa kekurangannya, mungkin apa yang sudah dilakukan gitu. Nah, ini membantu guru juga dalam nanti pembelajaran sehari-harinya di kelas gitu. Dan untuk kepala sekolah dan guru yang lain pun sudah terbiasa untuk melakukan refleksi diri pada dirinya, dan apalagi yang ingin ditingkatkan itu sudah mulai. Kita memang sejak siklus kedua ketiga ini sudah mulai walaupun di awal itu agak harus itu dulu lah, nggak bisa langsung gitu. Ternyata setelah siklus kedua siklus ketiga itu guru sudah mulai terbiasa. Semoga ini akan menjadi hal yang baik bisa dilakukan nanti seterusnya di kelas, di sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Pastinya untuk refleksi dan evaluasi kan selalu bertahap ada dilakukan ya Bu ya. Tujuannya pasti untuk supaya apa yang mungkin kurang bisa diperbaiki lagi dan kedepannya semakin baik. Kebanyakan baik. Kan selama ini tuh guru kalau sudah di supervisi kepala sekolah mesti minta pendapat atau minta sarannya. Tadi mesti kesalahan saya apa itu belum berani untuk ini, saya sebenarnya tadi kurang nih, gitu, belum berani itu. Tapi setelah ini ada lesson study ini di mulai siklus kedua ketiga ini guru sudah mulai terbiasa ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, kalau mungkin yang selama ini kan juga untuk prosesnya sendiri sudah panjang ya Bu, pasti yang dilalui untuk penerapan pembelajaran ini sendiri. Nah, tantangan apa sih Bu yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan numerasi ini ke
berbagai mata pelajaran tadi selain matematika juga. Dan bagaimana sih Bu program ini mengatasi tantangan-tantangan tersebut yang ditemukan? Oke, jadi memang tantangan kita adalah mindset dari guru itu kalau numerasi adalah matematika. Betul. Masih menganggapnya seperti itu, bahwa pembelajaran matematika bukan numerasi gitu. Yep. Walau bisa numerasi itu masuk di matematika, Betul. masuk di IPAS, di bahasa Indonesia dan di mata pelajaran yang lain. Itu yang memang tantangan terberat kita gitu ya. Bahwa numerasi bisa kok kita lakukan di mengintegrasikan dengan mata pelajaran ataupun di pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di luar jam pelajaran juga bisa. Gitu. Itu tantangannya. Dan dengan lesson study ini kita berharap bahwa guru tuh sudah mulai mindset bahwa numerasi itu mudah kok kita lakukan gitu ya. Dan numerasi bisa kita lakukan untuk mata pelajaran yang lain selain matematika. Gitu. Oke, ternyata setelah ngobrol-ngobrol ini jadi ketahuan juga ya Bu, kalau numerasi ternyata tidak hanya untuk matematika aja ya Bu ya. Tadi sebelum ini saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Lia, ternyata bisa juga diaplikasikan untuk IPAS, pelajaran IPA, bahasa Indonesia gitu. Yang mungkin tidak disangka-sangka ternyata numerasi bisa masuk ke situ ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik Ibu. Nah ini kalau untuk pembelajaran metode ini sendiri kan ada kolaborasi nih Bu antara kepala sekolah dan juga guru. Seberapa penting kalau menurut Bu Lia peran kolaborasi antara kepala sekolah dan guru ini untuk memperkuat strategi penguatan numerasi sendiri Bu? Apakah hal ini sudah diterapkan dalam proyek tersebut? Ya, sangat penting sekali. Ini tentu kita sudah di proyek ini sudah melibatkan kepala sekolah dengan guru. Jadi kita memang sengaja nih kepala sekolah harus terlibat. Betul. Karena yang tanggung jawab nilai literasi numerasi itu bukan hanya guru saja, kepala sekolah juga bertanggung jawab gitu ya. Jadi kepala sekolah harus tahu gitu. Dan dengan adanya kolaborasi antara kepala sekolah dan guru, paling tidak kepala sekolah dan guru ini saling bersinergi untuk mewujudkan inovasi pembelajaran yang baik untuk di sekolahnya, terutama di kelasnya itu. Jadi kepala sekolah tidak hanya mensupervisi, tidak hanya mengevaluasi saja, tapi juga ikutlah berperan gitu ya. Kepala sekolah ikut bertanggung jawab juga. Dan alhamdulillahnya selama ini untuk di 2 kecamatan kepala sekolahnya sama-sama ikut terlibat. Ikut terlibat dan suportif ya Bu ya. Iya, bahkan saat observasi itu ada kepala sekolah gini, wah ternyata guru saya bisa juga ya. Gitu. Ada inovasi-inovasi lain yang ditemukan selama ini ya. mungkin guru tidak memperlihatkan, setelah ini diperlihatkan. Jadi terlihat gitu. seperti itu Tribuners. Oke. Nah mungkin kalau ini yang juga dikepoin sama Tribuners Bu. Selama ini kan sudah diterapkan untuk proyek pembelajaran ini. Mungkin dampak positif apa sih Bu yang selama ini sudah tercapai untuk khususnya di 2 kecamatan tersebut? Kalau dampak yang terlihat sekali atau hasil rapat mungkin belum terlihat ya. Tapi dampak yang kita lihat adalah satu antara ada kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah dan ada inovasi pembelajaran numerasi gitu ya. Jadi nanti kita di sesi berbagi praktik baik akan melihat praktik-praktik baik yang sudah sudah dilakukan oleh para guru yang peserta itu. Paling enggak nanti 10 praktik baik lah di satu kombel. Gitu. Kita memang 10 nanti. Jadi guru-guru akan semakin semangat lagi membelajarkan numerasi itu tentunya. Kalau terlihat yang nilai gitu ya, angka di rapot pendidikan mungkin sekarang belum kita lihat, mungkin tahun depan saat rapot pendidikan akan keluar, saya yakin pasti akan berdampak. Kalau yang itu mungkin mendatang ya Bu mendatang. Ya. Kalau sekarang sudah terlihatnya ya dengan semangatnya Bapak Ibu dan mau melanjutkan setelah ini, tidak mau berhenti tapi mau melanjutkan. Tahap selanjutnya ya Bu ya. Dan tadi pembelajaran pun juga semakin interaktif, ada inovasi-inovasi baru yang tercetus seperti itu ya Bu ya. Semoga untuk yang harapan tadi nilai mungkin kedepannya bisa segera tercapai ya Bu ya. Oke, nah kalau dari Bu Lia sendiri selaku dari ketua tim dari Sri Kandi, mungkin apa nih Bu harapan ke depan yang atau target yang istilahnya ingin dicapai untuk proyek ini sendiri? Kalau target tentunya kita ingin Skombel itu ada 10 praktik baik yang 10 praktik baik yang bisa kita perlihatkan ke khalayak umum gitu ya. Terus kemudian kita ingin juga kombel-kombel yang lain di kecamatan lain selain Kaliwungu Selatan dan Singorojo nanti bisa mengadopsi, meng-ATM lesson study ini. Ayo kita mulai belajar
belajar bersama, itu ya, belajar bersama. Karena kalau belajar sendiri nggak tahu, bingung mau cari ini. Tapi kalau kita belajar bersama-sama di komunitas belajar, tentunya akan lebih efektif gitu. Semoga nanti di Kabupaten Kendal, kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kendal bisa meng-ATM lesson study untuk peningkatan numerasi ini ya, Bu ya. Mungkin tidak hanya numerasi, literasinya juga bisa. Ya, supaya rapot pendidikan di Kabupaten Kendal semakin meningkat. Gitu. Amin, itu tujuan utamanya yang ingin diraih ya, Bu ya. Oke, nah ini nggak terasa Tribuners, ternyata kita dari tadi sudah ngobrol-ngobrol seluruh sama Bu Lia, sudah dapat banyak insight terkait dengan literasi numerasi sendiri ya, Bu ya, untuk di 2 kecamatan, khususnya di Kecamatan Singorojo dan juga Kaliwungu Selatan. Oh ya, tambahan Mbak Ruth. Jadi kalau tadi dampaknya apa, kalau rapot pendidikan belum kita lihat, tapi dari Elitnum yang sudah disupervisi, kepala sekolah mensupervisi, itu yang tahun lalu masih level 1 ini sudah mulai meningkat, naik gitu ya, sudah mulai naik di level kedua. Itu bahkan ada yang level 3 karena sudah pakai penalaran. Pakainya penalaran gitu. Oke, sudah berarti tahapnya sudah lebih baik daripada yang sebelumnya ya, Bu ya. Harapannya nanti rapot pendidikan di 2 kecamatan tersebut dan khususnya di Kabupaten Kendal akan semakin meningkat lagi. Amin. Kita pokoknya doakan yang terbaik pastinya ya, Bu ya. Karena ini memang tujuan baik juga untuk pendidikan Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Kendal yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Lia waktunya. Senang sekali hari ini saya dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol seluruh sama Bu Lia terkait dengan literasi numerasi sendiri. Mungkin sebelum penutupan, Ibu ada yang mau disampaikan untuk Tribuners? Silahkan. Oke, baik Tribuners, yuk kita mulai mau belajar dimanapun dengan siapapun gitu ya, tempat belajarnya di tempat manapun bisa untuk jadikan tempat untuk belajar. Itu aja sih. Jadi kita sebagai kepala sekolah pun ya harus tetap belajar. Sebagai guru ya harus belajar, apalagi murid gitu ya. Kalau kita mau mengajarkan murid untuk belajar, ya kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah mau belajar dulu juga ya. Jadi pokoknya intinya harus tetap belajar ya, Bu ya. Berinovasi. Dan jangan mudah menyerah, ciptakan hal-hal baru ya, Bu ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Lia juga, ternyata pas kita saling sharing, saling kumpul, ternyata bisa juga loh muncul hal-hal baru, ide baru yang cemerlang yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan seperti itu ya, Bu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Lia untuk waktunya. Tribuners. Betul, sehat dan sukses selalu juga untuk Bu Lia, dan terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menyaksikan episode Ngopi Gayeng kali ini bersama dengan Bu Lia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.